prenatal yoga dari RSUD Sleman. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mega. Waalaikumsalam, Mas Agus. Manggilnya ya. Mas apa Pak ini? Ya. Kalau lebih akrab Mas aja ya. Oh gitu ya, oke. Selamat siang Mas Agus, selamat siang mitra sehat semua. Selamat siang juga. Ini saya manggil Mbak Mega, bener ya? Iya betul. Oke, baik. Kita akan membahas berkait dengan aktivitas sehat untuk ibu hamil dan juga bayi. Dan apakah memang aktivitas sehat itu hanya dengan makanan bergizi saja, atau mungkin ada beberapa hal lain yang bisa dilakukan oleh ibu hamil dan pastinya calon bayinya, Mbak Mega? Iya, terima kasih. Ya, untuk aktivitas ibu hamil yang sehat sendiri memang selain pemenuhan gizi seimbang itu yang bisa didapatkan dari makanan dan juga mungkin vitamin yang diberikan oleh dokter atau bidan, itu bisa melakukan aktivitas yang lain. Kayak misalnya ibu hamil itu sekarang juga kemarin yang Gerakan Nasional Bumil Sehat untuk Ibu Hamil Lebih Sehat dan Bahagia, program dari Kementerian Kesehatan itu minimal sekarang ibu hamil itu harus periksa paling nggak 6 kali dengan 2 kali pemeriksaan USG. Kemudian aktivitas yang lain itu mungkin untuk biar ibunya nggak stres, itu kalau misalnya mau makan di luar rumah juga boleh, tapi tetap diperhatikan untuk gizinya seperti apa. Terus kemudian mau berbelanja, mau pijet hamil, kemudian pergi liburan, membaca buku atau menonton film itu juga bisa. Selain itu aktivitas yang sehat mungkin bisa berolahraga ya Mas, karena kan olahraga ini juga penting buat ibu hamil sebenarnya. Bisa jalan kaki atau mungkin kayak sekarang kan ada kelas ibu hamil, itu kan ada senam hamil. Nah di situ biasanya senam hamil itu kayak misalnya di RSUD Sleman tuh juga ada prenatal yoga itu. Nah prenatal yoga itu kita nggak cuman ngajarin ibunya olahraga senam biasa, tapi juga ngasih tahu ke ibunya gimana sih ngatur pernapasan yang bagus buat ibu hamil, buat mempersiapkan biar nggak nyeri nantinya, mengurangi rasa nyeri saat persalinan. Nah itu bisa dikasih tahu di situ nanti di kelas ibu hamil itu saat melakukan olahraga prenatal yoga atau senam hamil yang sudah ada di rumah sakit RSUD Sleman. Kemudian terus itu juga selain kita dikasih ibu hamil itu dikasih tahu cara pernapasannya yang benar kayak gimana sih. Nah itu nanti juga dikasih tahu gerakan-gerakannya yang aman buat ibu hamil, karena kan ibu hamil itu beda ya dibandingkan kayak yang lagi nggak hamil untuk olahraganya. Jadi gerakannya itu lebih slow, lebih mengalir gitu. Jadi nanti gimana sih cara duduknya biar tulangnya itu nggak bungkuk nanti. Terus gimana caranya kalau kita habis duduk di bawah mau berdiri gitu, yang benar itu seperti apa. Jadi mengurangi cedera juga kayak gitu Mas. Baik. Mbak Mega, kita ketemu bersama bahwa umur kehamilan itu kan diawali dari 1 sampai dengan 9 bulan 10 hari begitu ya. Nah, aktivitas-aktivitas yang dilakukan dari umur 1 bulan hingga 9 bulan itu apakah memang ada aktivitas-aktivitas yang telah ditentukan dalam arti ketika umur 1 bulan kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu tuh, atau bagaimana Mbak Mega? Mungkin bisa dijelaskan kepada ibu hamil apalagi yang baru hamil pertama begitu. Untuk aktivitas sendiri enggak ya, aktivitasnya kayak seperti biasa aja Mas. Cuman memang ibu hamil ini apalagi hamil awal itu kan biasanya ada mual muntah yang dirasain. Jadi nanti mungkin makannya bisa sedikit tapi sering. Terus untuk ibu hamil sendiri karena itu kan di situ ada janin ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu melakukan aktivitas yang bikin kelelahan. Apalagi kalau hamil muda itu kan masih resiko sekali ya nanti untuk keguguran seperti itu Mas. Jadi aktivitas seperti biasa, namun kita harus mengetahui mana yang berat, mana yang ringan begitu ya Mbak Mega ya. Betul, kalau misalnya ada aktivitas berat ya sedikit-sedikit dikurangi, biar nggak kelelahan aja Mas. Oke, kalau kelelahan ini biasanya efeknya apa sih Mbak? Apakah keguguran atau bagaimana nih? Ya kalau kelelahan bisa sampai ke keguguran ya Mas. Jadi kalau misalnya kerasa udah kayak misalnya udah masuk trimester 3 nih bentar lagi. Jadi dia udah di atas 32 minggu misalnya. Nah itu kan nanti bisa kenceng-kenceng ya Mas, padahal belum waktunya lahir gitu. Nah itu jadi harus istirahat dulu mengurangi itu gitu. Ya baik, ada mitos atau memang ini benar-benar begitu terkait dengan makanan yang dilarang oleh ibu hamil atau untuk ibu hamil? Memang ada beberapa larangan makanan Mbak Mega untuk ibu hamil?
Kalau larangan makanan enggak sih ya Mas ya. Jadi ibu hamil mau makan apa itu kan kadang sugesti aja ya. Jadi misalnya kayak mitosnya mungkin nggak boleh makan yang pedes atau yang kayak misalnya asin-asin gitu. Tapi kalau itu sih sebenarnya cuman mitos sama sugesti diri sendiri aja. Tapi kalau sebenarnya nggak ada sih pantangan makan seperti itu. Jadi apalagi yang trimester pertama masih mungkin mual muntah, dia pengennya makan apa ya nggak apa-apa diturutin aja. Karena kan juga bayinya butuh gizi, butuh nutrisi gitu. Dan ada yang mengatakan bahwa kalau hamil muda jangan konsumsi nanas loh, nanti keguguran. Bener nggak sih itu? Enggak juga. Nanas ya enggak, justru malah saya pernah itu ada dosen saya itu dia sangat suka mengkonsumsi nanas. Ya itu kan sebenarnya tergantung dari juga rahimnya ya. Jadi kan beda-beda, ada yang rahimnya mungkin dia lebih lemah dibandingkan yang lain. Tapi sebenarnya ya balik lagi itu ke sugesti diri sendiri aja. Tapi tidak merupakan pantangan begitu ya Mbak Mega ya? Enggak sih. Baik ya, oke. Baik, pendengar kita akan berikan kesempatan untuk Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 5803333 atau juga di 081127119111. Nah, ini mungkin akan kami lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai aktivitas sehat untuk ibu hamil dan juga bayi. Apakah memang ada aturannya olahraga untuk ibu hamil ini? Apakah 1 minggu 3 kali atau mungkin ada aturan yang lainnya nih Mbak Mega? Oh iya, untuk aktivitas ibu hamil sendiri untuk olahraga itu paling enggak bisa dilakukan 3 sampai 5 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit. Cuman kadang biasanya kita yang di sini kalau kita prenatal yoga di RSUD Sleman itu biasanya kita 30 sampai 60 menit untuk aktivitasnya. Tapi tetap ada jedanya, misalnya ibu itu pengen minum, pengen istirahat. Jadi nggak apa-apa karena kan setiap ibu hamil satu dan yang lainnya beda-beda ya. Ada yang sebentar pengen minum, haus, capek gitu. Nggak apa-apa, tetap dilakuin aja. Tapi kalau yang bagus itu memang paling enggak 3 sampai 5 kali per minggu, durasinya 30 menit gitu Mas Agus. Oke, dan makanan-makanan yang boleh dikatakan ini sangat mendukung agar bayinya kelak sehat dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin ada beberapa makanan yang direkomendasikan atau dibutuhkan oleh ibu hamil, bisa disampaikan kepada pendengar ini Mbak Mega. Oh ya, untuk makanan sendiri itu yang memenuhi gizi seimbang mungkin yang mengandung asam folat. Asam folat itu bisa diperoleh dari seperti kacang-kacangan, terus sayur, hati. Kemudian kalau untuk kalsium sendiri itu bisa dari susu. Terus kemudian protein itu banyak ya, ada protein hewani sama nabati. Kalau yang hewani kan ada ikan, ayam. Kemudian juga yang mengandung zat besi itu kan daging merah. Kayak ibu hamil sendiri itu kan harus mengkonsumsi tablet tambah darah rutin ya. Jadi itu bisa, zat besinya juga bisa didapat dari daging merah. Kemudian yang mengandung vitamin D seperti jeruk, ikan. Jadi pemenuhan gizi seimbang buat ibu hamil sih kalau bisa yang mengandung asam folat, kemudian kalsium, protein, dan juga zat besi sama vitamin D. Seperti itu Mas Agus. Oke. Ada yang mengatakan bahwa ketika hamil ini dilarang untuk mandi atau berendam air hangat dan agar tidak terjadi janinnya cacat begitu. Apakah memang benar ini Mbak Mega, apa hanya sekedar mitos saja? Kalau sepemahaman saya, ibu hamil itu boleh menghindari air hangat itu yang bisa memicu kenaikan suhu tubuhnya lebih dari 39 derajat Celcius. Tapi kalau misalnya memang ibu hamil tersebut itu pengen mandi air hangat, mungkin bisa disesuaikan sama suhu tubuh dulu kali ya Mas. Jadi nggak terlalu hangat juga, karena kan kadang mungkin hawanya lagi dingin, nggak enak mau mandi pakai air dingin, bisa pakai air hangat tapi tetap disesuaikan sama kondisi suhu tubuhnya. Biar nanti nggak ada kenaikan suhu tubuh melebihi dari 39 derajat Celcius kayak gitu. Dan terkait dengan hewan peliharaan ini Mbak Mega, apakah kita memang harus menjaga jarak dengan hewan peliharaan terutama kucing karena disinyalir ini mengandung toksoplasma begitu. Apakah memang benar ini Mbak Mega? Iya, sebenarnya meskipun kita lagi nggak hamil juga kan kadang harus menghindari terlalu deket ya Mas ya, karena kan bulunya kita nggak tahu, kecuali memang itu peliharaan kita sendiri terus
dia bersih gitu. Kita setiap rutin berapa kali sehari harus dimandiin kucing itu, tapi sebaiknya kalau ibu hamil memang menghindari yang terlalu dekat karena kan bulunya itu kan kadang bisa masuk ya ke hidung, jadi mending sih dijaga jarak aja buat antisipasi kayak gitu. Jadi memang jaga jarak begitu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan begitu ya. Nah, ini apakah mitos juga ini Mbak Mega? Semakin menarik perbincangan kita terkait dengan ibu hamil dilarang mengecat rambut. Ini bener nggak sih sebenarnya? Kayaknya kalau mengecat rambut mitos ya Mas. Saya nggak pernah itu dapat ilmu kalau misalnya nggak boleh ngecat rambut pas hamil. Karena disinyalir ini akan mempengaruhi janin, meracuni janin begitu dari rambut. Iya, itu mungkin dari kandungan cat rambutnya ya Mas. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu bahan kandungannya yang dipakai buat ngecat rambut itu apa, ya mending nggak usah cat rambut dulu. Lagian toh cuman 9 bulan ini, nggak apa-apa lah nggak cat rambut dulu. Jadi memang ini boleh dikatakan masih mitos begitu ya terkait dengan mengecat rambut pada ibu hamil, atau memang benar-benar nggak boleh nih Mbak Mega? Ya sebaiknya nggak usah cat rambut ya, karena kan kita nggak tahu zat kimia apa yang ada di cat rambut yang digunakan itu gitu Mas. Karena kan obat buat ibu hamil itu kan juga ada obat-obatan yang memang nggak boleh digunain saat kita hamil seperti itu. Jadi karena kita nggak tahu kandungan zat kimianya apa di cat rambut tersebut, jadi sebaiknya ya mending nggak usah. Oke, dan terkait dengan perawatan kecantikan juga ini yang menggunakan teknologi terkini berbasis ultrason begitu Mbak Mega. Apakah memang ini tidak diperkenankan dan bisa mempengaruhi kesehatan bagi bayi sendiri, atau bagaimana nih Mbak Mega? Kalau ultrason itu ya kalau misalnya ya karena itu tadi ya kita nggak tahu nanti efek dampaknya itu apa. Jadi menurut saya ya yang normal. Nggak usah cantik-cantik dulu ya. Kenapa? Nggak usah perawatan begitu ya. Biasanya tuh pada ibu hamil itu tuh lebih terpancar loh cantiknya kalau lagi hamil Mas. Jadi nggak usah kayak gitu juga udah cantik kok. Cantik kok gitu ya. Jadi itu memang ketika memang membahayakan dihindari saja begitu ya. Tapi kalau memang tidak menggunakan teknologi-teknologi yang boleh dikatakan merusak janin ya monggo-monggo saja, atau gimana Mbak Mega? Iya, jadi kan kita juga bisa konsultasi ke dokter dulu ya, misalnya nanti boleh nggak sih dok kita ngelakuin treatment ini atau treatment yang lain gitu, nanti efeknya apa, mungkin kan nanti bisa dijelaskan lebih lanjut juga sama dokternya, karena ya selama ini kalau misalnya banyak ibu hamil yang kesini juga tetap cantik-cantik aja kok, treatmentnya nggak aneh-aneh. Oke Mbak Mega. Nah ini Mbak Mega, ketika ibu hamil ini kan biasanya berat badan juga akan naik dan pastinya juga bebannya ini semakin berat begitu ya. Otomatis kelelahan pun akan segera menghinggapi begitu, atau boleh dikatakan rasa kantuk pun akan selalu ada karena memang terlalu capek dan sebagainya. Nah kalau untuk menghindari rasa kantuk, biasanya kalau yang suka kopi kan ini buat kopi nih. Untuk menghindari yang namanya rasa kantuk. Nah, kalau ibu hamil sendiri apakah minum kopi diperbolehkan nggak Mbak Mega? Kalau kopi ya menurut ya mungkin untuk kopi sendiri itu kalau untuk ibu hamil mungkin nggak setiap hari mengkonsumsi ya. Bisa ya mungkin 1 sampai 2 cangkir aja kali ya. Itu boleh ya? Masih diperkenankan begitu ya? Kalau menurut ya itu mungkin akan berpengaruh ya ke pertumbuhan janinnya kalau misalnya dikonsumsi juga terlalu sering, karena kan kopi mengandung kafein ya Mas. Jadi kalau misalnya ibu hamil ngantuk ya saat ya mungkin bisa tidur beberapa jam sebentar nanti bangun lagi kayak gitu, daripada harus mengkonsumsi kopi karena kan dia mengandung kafein, sementara kafein sendiri itu bisa berpengaruh pada pertumbuhan janin gitu. Jadi lebih baik menghindari kopi daripada nanti ada hal yang tidak diinginkan pula begitu ya Mbak Mega? Iya betul. Kadang kita konsumsi teh aja sebenarnya juga nanti karena ibu hamil itu mengkonsumsi tablet tambah darah ya, jadi sebaiknya juga nggak minum teh. Nah ini apalagi kopi. Gitu. Apalagi kopi begitu ya. Iya. Kalau terkait dengan air kelapa ini Mbak Mega, orang Jawa mengatakan banyak minum air kelapa biar
besok anaknya putih begitu ya. Apakah ini berpengaruh dengan janin juga ini Mbak Mega? Iya ya, katanya gitu ya. Kalau kadang tuh kalau pas lahir, aduh bayinya putih banget. Oh iya, soalnya ibunya sering minum air kelapa. Gitu. Ya, kalau air kelapa itu mungkin karena soalnya dia manfaat air kelapa itu buat janin sendiri mengandung mineral yang penting ya untuk tumbuh kembangnya janin. Jadi memang dipercaya selama ini buat mencegah infeksi saluran kemih juga pada ibu hamil kayak gitu. Jadi memang bagus buat ibu hamil. Oh gitu ya. Tapi tidak serta-merta bisa memutihkan kulit begitu ya? Ya enggak juga. Jadi hanya sekedar mitos saja begitu ya? Ya, tapi memang itu juga air kelapa memang bagus itu tadi ya, karena dipercaya mengandung mineral yang baik buat tumbuh kembangnya janin. Oke, nah orang Jawa ini khususnya Mbak Mega terkait dengan minum-minuman yang pastinya banyak juga yang sampai saat ini minuman tradisional ini masih diburu oleh para ibu-ibu hamil. Nah, apakah jamu-jamu tradisional itu membahayakan atau boleh dikatakan boleh nggak sih dikonsumsi oleh ibu hamil? Karena kita tahu ibu hamil ini dengan penuh kepercayaan diri bahwa dengan minum jamu tradisional bisa menguatkan janin dan juga menyehatkan ibu hamil dan juga bayinya. Bagaimana ini Mbak menanggapi hal tersebut? Iya, kalau jamu sendiri setahu saya memang diperbolehkan ya Mas. Cuman untuk jamu-jamu tradisional sendiri itu biasanya kadang yang mengandung kayak jahe, terus karena itu kan lebih aman ya. Tapi kalau setahu saya sejauh ini memang diperbolehkan untuk minum jamu. Cuman kadang kan ada yang kepercayaannya, misalnya orang tuanya biasanya kalau lagi hamil tuh minum jamu A, jamu B gitu. Kalau saya sendiri sih menurut saya memang bolehkan asal berkonsultasi terlebih dahulu gitu. Jadi tidak asal langsung minum jamu sebelum konsultasi dengan dokter atau bidan begitu ya? Iya, bisa konsultasi dengan dokter kandungannya pribadi apakah konsumsi jamu ini boleh atau enggak. Karena setahu saya minum jamu tuh diperbolehkan, tapi untuk di kondisi ibu hamil tertentu kan kita nggak tahu, karena ibu hamil kan kondisinya beda-beda ya Mas, satu dan yang lainnya itu beda. Jadi lebih baik dikonsultasikan dulu gitu. Oke, pasca kelahiran sang bayi ini saya kan juga sudah mempunyai 2 anak nih. Dan pastinya juga mengetahui istri saya begitu ketika melahirkan Mbak Mega. Nah, prosesi setelah melahirkan ini apakah ini memang benar ketika ibu setelah melahirkan tidak boleh tertidur atau tidur? Mbak Mega. Nanti ngantuk dong kalau tidak boleh tidur atau berarti boleh begitu ya setelah melahirkan begitu ya? Setelah melahirkan ya, maksudnya setelah habis bayinya lahir sama hari-harinya lahir gitu atau gimana Mas Agus? Ya, betul. Ya, setelah hari-harinya lahir. Oh, setelah hari-harinya lahir ya. Kalau misalnya ibunya ini kan biasanya kita itu bidan itu kan kita cek dulu tanda vitalnya ya Mas ya. Kalau dia tanda vitalnya bagus, dia tidak ada perdarahan, misalnya ibunya ngantuk mungkin boleh tidur sedikit-sedikit. Tapi tetap kan masih diawasi ya Mas selama 2 jam setelah melahirkan. Jadi setiap 15 menit pada jam pertama itu kita memantau, kemudian pada jam berikutnya itu setiap 30 menit gitu. Jadi setelah 2 jam mungkin bisa bubuk ngelintak begitu ya? Iya, boleh, nanti ngantuk. Oke, baik, terima kasih Mbak Mega atas informasinya. Dah, setelah bayi lahir ini Mbak, untuk bayinya sendiri biasanya kan ada yang namanya gedong dan lain sebagainya, dan pastinya juga ada popok dan lain sebagainya, grito dan sebagainya. Nah, apakah itu diperkenankan untuk dipakaikan grito, digedong dan lain sebagainya, Mbak? Kalau gurita sendiri mungkin yang orang zaman dahulu dikasih gurita itu biar nggak kembung gitu ya Mas biasanya. Nah, tapi kalau yang sekarang sih gurita itu udah kita nggak pernah memakaikan. Kalau bedong sendiri kita masih makain tapi dia lebih longgar. Jadi tetap bayi itu masih bisa gerak, jadi nggak terlalu kenceng gitu Mas. Jadi masih diperbolehkan begitu ya? Kalau bedong masih diperbolehkan. Kalau gurita sendiri kita selama ini udah nggak pernah menggunakan ya. Karena kenapa itu Mbak nggak boleh dipergunakan untuk gurita sendiri? Apakah memang mengganggu pergerakan bayi atau memang tidak baik bagi kesehatan atau bagaimana nih Mbak? Iya, karena kan bayi itu kan dia masih
dia kan habis dari dalam kandungan tuh kan dia juga gerak terus ya. Jadi ya di luar pun dia juga menyesuaikan seperti itu. Jadi memang kalau gurita sendiri sih udah enggak, karena kalau kembung atau enggaknya kan itu bisa dicek ya Mas. Jadi enggak terus yang pakai gurita enggak kembung tuh juga enggak. Baik. Terus masalah memandikan bayi ini, setelah dimandikan biasanya dikasih minyak angin dan sebagainya, dan yang tak lupa itu adalah bedak bayi untuk di wajahnya. Nah, ini apakah menurut kesehatan juga baik, Mbak? Karena kalau kita lihat kayaknya kayak debu bertebaran begitu ya, otomatis kan secara tidak langsung terhirup oleh sang jabang bayi tersebut. Bagaimana nih menurut Mbak Mega sendiri selaku bidan? Kalau di RSUD Sleman sendiri, tiap memandikan bayi mungkin kita ngasihnya minyak ya Mas, karena kan harus tetap menjaga kehangatan bayi. Biasanya kayak minyak telon seperti itu yang kita kasih. Tapi kalau bedak sendiri tuh kita biasanya nggak ngasih karena takutnya nanti malah iritasi. Jadi nggak dipakein bedak begitu ya? Enggak, kalau misalnya dia mau dikasihnya di muka ya mungkin tipis-tipis nggak apa-apa. Tapi kalau di badan, karena kan kayak zaman dulu kan biasanya kasih di badan tuh bedak gitu ya. Habis dikasih minyak terus kasih bedak. Tapi takutnya nanti malah iritasi. Baik. Dan pastinya juga hal yang harus dihindari ketika memang terlalu banyak dikasih di wajahnya si bayi, otomatis itu kan berbentuk buliran-buliran sangat kecil begitu ya, takutnya terhirup juga begitu ya Mbak Mega ya? Iya benar, jadi mending kalau misalnya memang mau ngasih bedak ya tipis-tipis aja biar nggak, nanti kalau misalnya terlalu banyak juga bisa ke hidung ya Mas, jadi mending nggak usah ya, dikit-dikit aja, tipis-tipis. Baik. Dan ketika air susu ibu ini, ASI yang tidak keluar ketika pertama kali setelah melahirkan, bagaimana antisipasi agar si bayi ini tetap boleh dikatakan boleh mendapatkan ASI eksklusif? Apakah ada solusi tersendiri untuk memintakan ASI dari orang lain yang pastinya dijamin dengan kesehatannya, atau bagaimana nih Mbak Mega untuk memberikan solusi sendiri ketika seorang ibu yang pertama kali melahirkan namun untuk menyusui masih boleh dikatakan belum keluar air susu ibunya? Kalau untuk ASI sendiri itu sebenarnya bayi itu punya cadangan makanan 2 kali 24 jam ya Mas. Jadi kalau misalnya ASI ibu itu belum keluar, enggak apa-apa di awal-awal itu. Karena kan kadang ada ibu hamil yang memang dia ASI-nya belum keluar saat setelah melahirkan ya. Biasanya nanti di hari kedua atau hari ketiga ASI itu baru keluar. Enggak apa-apa, tapi tetap edukasi yang kita kasih yaitu setiap 2 jam itu harus tetap diperah ASI-nya keluar atau enggak keluar, karena kan itu ada hormon oksitosinnya yang nanti itu merangsang untuk cepat keluarnya ASI kayak gitu. Jadi sebenarnya enggak apa-apa kok misalnya belum keluar, yang penting tetap harus keluar enggak keluar tetap disusukan ke bayinya atau diperah kalau misalnya bayinya belum dirawat gabung kalau di sini ya Mas. Nah itu tapi tetap harus dilakukan itu supaya merangsang ASI-nya cepat keluar. Jadi hormon oksitosinnya itu nanti meningkat seperti itu. Jadi selama 2 hari, 2 kali 24 jam ketika memang tidak dikasih air susu pun masih ada kandungan begitu ya, otomatis. Iya, masih ada cadangan. Jadi tapi tetap harus disusukan tadi ya Mas ya, biar tetap merangsang. Oke, baik. Mbak Mega, tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan di kesempatan siang kali ini berkait dengan aktivitas sehat untuk ibu hamil dan juga bayi. Silakan Mbak Mega. Ya, untuk aktivitas sehat untuk ibu hamil dan bayi, sebaiknya ibu hamil tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi jangan sampai kelelahan, kemudian melakukan olahraga rutin 3-5 kali per minggu, durasi 30 menit. Jangan lupa ikut kelas ibu hamil dan bisa ikut prenatal yoga di RSUD Sleman. Ya, terima kasih. Mbak Mega, salam sehat, salam bahagia, dan sukses untuk panjenengan. Salam buat teman-teman semuanya di RSUD Sleman ya. Iya, salam kembali. Baik. Mas Agus. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pendengar obrolan kami dalam Maksi Makan Siang di Setengah-Tengah Anda, yang pastinya kami bahas terkait dengan aktivitas